Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Kenalin, saya Shirley dari Stock Now ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan investasi. Nah, untuk kalian yang ingin berinvestasi atau sudah memulai investasi, boleh disimak videonya ya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi dari investasi. Nah, apa sih itu investasi? Investasi dapat didefinisikan sebagai penempatan dana atau sumber daya dalam suatu aset, proyek, atau kegiatan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, ini melibatkan pengorbanan saat ini dari dana atau sumber daya yang digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih besar di kemudian hari. Investasi seringkali melibatkan penelitian dan analisis untuk memilih instrumen investasi yang tepat, memahami risiko yang terkait, dan mengembangkan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan serta profil risiko dari masing-masing individu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu karakteristik investasi. Nah, apa aja sih karakteristik dari investasi? Yang pertama, ada harapan keuntungan. Tujuan dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan finansial di masa depan. Keuntungan dapat berasal dari pendapatan pasif seperti dividen atau bunga, atau dari apresiasi nilai aset di mana nilai aset meningkat dari waktu ke waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi juga melibatkan resiko dan keuntungan yang tidak terjamin. Yang kedua, ada resiko. Investasi juga melibatkan tingkat resiko. Ketidakpastian mengenai hasil investasi adalah bagian dari proses investasi loh. Nah, nilai aset atau kinerja investasi dapat bervariasi dan ada kemungkinan kerugian yang tidak diharapkan. Nah, tingkat resiko ini terkait dengan jenis investasi yang dipilih. Investasi yang lebih beresiko cenderung memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi, tetapi juga ada resiko kerugian yang lebih besar, namanya high risk high return. Jadi penting buat kalian, para calon investor nih, untuk melakukan analisis resiko yang tepat dan memiliki pemahaman yang baik tentang resiko yang terlibat sebelum berinvestasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada jangka waktu. Investasi memiliki jangka waktu tertentu. Waktu investasi dapat bervariasi, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Nah, beberapa investasi mungkin memiliki jangka waktu yang ditetapkan seperti obligasi dengan tanggal jatuh tempo, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel. Nah, jangka waktu investasi juga dapat mempengaruhi tingkat resiko dan potensi hasil dari investasi. Kemudian yang keempat, ada diversifikasi. Nah, diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi di berbagai aset atau instrumen. Nah, dengan diversifikasi, risiko investasi dapat dibagi sehingga jika satu investasi mengalami kerugian, investasi lainnya dapat memberikan hasil yang lebih baik. Diversifikasi dapat dilakukan melalui alokasi aset yang cerdas seperti menggabungkan saham, obligasi, properti, atau instrumen keuangan lainnya dalam portofolio investasi. Lalu yang kelima, ada evaluasi dan penilaian. Investasi memerlukan evaluasi dan penilaian yang cermat sebelum mengambil keputusan. Aku kasih info ya buat kalian, kalau analisis fundamental dan teknikal, penelitian pasar, serta pemahaman tentang tren ekonomi adalah faktor-faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Mengumpulkan informasi yang akurat dan melakukan analisis yang baik itu dapat membantu mengambil keputusan investasi yang lebih baik juga. Berikutnya kita bakal membahas mengapa investasi itu penting dan kenapa harus investasi mulai hari ini. Investasi sangat penting karena memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, investasi sebagai pertumbuhan kekayaan. Investasi dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan kekayaan jangka panjang kalian loh. Dengan mengalokasikan dana pada instrumen investasi yang tepat seperti saham, obligasi, properti, seseorang memiliki potensi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada sekedar hanya menyimpan uang di tempat yang tidak produktif. Nah, investasi yang bijaksana dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya seperti pensiun yang nyaman, pendidikan anak, atau membeli rumah impian. Yang kedua, itu ada investasi dapat mengalahkan inflasi. Kasih tahu ke kalian ya, inflasi adalah kenaikan harga umum barang dan jasa seiring waktu.
Dimana jika uang hanya disimpan dalam bentuk kas, nilainya cenderung akan menurun seiring dengan inflasi. Namun, dengan kalian berinvestasi, ada peluang untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Nah, dengan demikian, investasi membantu menjaga daya beli dan nilai aset seseorang seiring waktu loh. Yang ketiga, itu investasi untuk mendapatkan pendapatan pasif. Nah, beberapa keuntungan investasi seperti dividen dari saham, bunga tetap dari obligasi, atau sewa dari properti itu dapat menghasilkan pendapatan pasif reguler. Jadi, pendapatan ini dapat memberikan stabilitas keuangan tambahan atau bahkan bisa menjadi sumber penghasilan utama bagi individu atau keluarga. Nah, yang keempat, investasi dengan melakukan diversifikasi dan mengurangi resiko. Investasi yang cerdas itu adalah dengan melibatkan diversifikasi portofolio, sehingga dengan menyebarkan dana pada berbagai aset atau instrumen yang berbeda, risiko itu dapat kita kurangin. Nah, jika salah satu investasi mengalami kerugian, investasi lainnya itu masih dapat memberikan hasil yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif secara keseluruhan. Itu namanya portofolio. Salah. Itu namanya diversifikasi. Nah, yang terakhir ada investasi untuk meningkatkan ketersediaan modal untuk pertumbuhan ekonomi. Investasi juga penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dana yang diinvestasikan dalam bisnis atau proyek-proyek produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi, dan mendorong inovasi juga loh. Jadi, investasi itu berdampak positif pada perekonomian secara menyeluruh. Untuk materi penutup pada video kali ini, kita akan membahas apa sih tujuan dari investasi. Nah, tujuan dari investasi itu bervariasi antara individu dan entitas. Tetapi beberapa tujuan umum dari investasi ada. Yang pertama, yaitu pertumbuhan modal. Tujuan yang umum dalam investasi saham adalah mencapai pertumbuhan modal. Investasi saham yang berhasil dapat menghasilkan apresiasi nilai saham dari waktu ke waktu. Dengan membeli saham pada harga yang lebih rendah dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi di masa depan, investor dapat mencapai keuntungan modal yang signifikan. Nah, pertumbuhan modal adalah tujuan jangka panjang yang dapat membantu membangun kekayaan seiring waktu loh. Nah, lalu ada yang kedua nih, yaitu untuk mendapatkan pendapatan dividen. Saham perusahaan yang mapan sering kali membayar dividen kepada pemegang saham. Nah, singkatnya, dividen ini adalah pembagian pendapatan perusahaan kepada pemegang saham sebagai bagian dari keuntungan yang dihasilkan. Di mana tujuan investasi saham dalam hal ini adalah untuk mendapatkan pendapatan pasif reguler dari dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Pendapatan dividen dapat menjadi sumber pendapatan tambahan atau bahkan bisa menjadi penghasilan utama bagi beberapa investor. Yang ketiga, yaitu untuk diversifikasi portofolio. Investasi saham juga sering digunakan sebagai cara untuk mendiversifikasi portofolio. Nah, diversifikasi ini melibatkan penyebaran dana di berbagai aset dan instrumen investasi untuk mengurangi resiko secara keseluruhan. Saham dapat menjadi salah satu bagian dari portofolio yang beragam, bersama dengan obligasi, properti, reksadana, atau aset-aset lainnya. Jadi diversifikasi itu dapat membantu mengurangi paparan resiko terhadap pergerakan pasar atau sektor tertentu. Nah, yang keempat, sebagai bentuk partisipasi kepemilikan perusahaan. Investasi saham itu memberikan kesempatan kepada para investor untuk menjadi pemilik sebagian perusahaan, di mana kepemilikan ini memberikan hak dan keistimewaan tertentu loh, seperti hak suara dalam rapat umum pemegang saham serta hak untuk menerima informasi keuangan dan laporan keuangan perusahaan. Jadi bagi beberapa investor, tujuan investasi saham adalah untuk memiliki saham dalam perusahaan yang mereka nilai bagus serta mendukung visi dan misi dari perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir nih, yang kelima adalah untuk keamanan masa depan. Investasi jangka panjang dalam saham yang berkualitas dapat membantu mempersiapkan dana pensiun atau tujuan jangka panjang lainnya nih, seperti pendidikan anak dan pembelian rumah. Nah, melalui pertumbuhan modal dan pendapatan dividen, investasi saham dapat membantu mencapai stabilitas keuangan di masa depan kalian. Penting bagi investor untuk
memahami manfaat dan resiko yang terkait dengan investasi dan mengelolanya dengan hati-hati. Diversifikasi portofolio, penelitian yang cermat, pemahaman tentang profil risiko pribadi, dan konsultasi dengan profesional keuangan dapat membantu mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan investasi. Nah, itu saja mengenai penjelasan pengenalan investasi kali ini. Gimana? Sangat mudah dipahami kan? Nantikan video selanjutnya dari stocknow.id ya, karena kita bakal sering-sering bahas mengenai investasi. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Klik tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.